Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Di video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Sosok Penunggu Pohon Mangga. Cerita pada kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Sekitar pertengahan bulan April 2019, tepatnya 2 minggu sebelum bulan Ramadan, kisah mengerikan ini dialami oleh seorang mahasiswa yang sedang menempuh studi di luar kota, tinggal di sepetak kosan yang jauh dari keluarga, yang hidup dengan kesederhanaan. Sebut saja namanya Imam. Awal mula cerita ini berangkat dari kebimbangan Imam perihal pulang ke kampung halaman, karena saat itu kota yang ditempatinya tergolong kota zona merah COVID-19. Sehingga hampir setiap hari keluarga yang berada di kampung selalu mengkhawatirkan kondisi Imam, mulai dari menanyakan kabar kesehatan hingga jadwal makan, menanyakan keluar kosan apa tidak. Tidak jarang juga ibunya Imam ini menyuruh untuk pulang kampung, ya daripada menghabiskan waktu di kota dengan kondisi pandemi yang sedang mengkhawatirkan. Tapi waktu itu Imam enggan untuk memenuhi permintaan orang tuanya. Imam berpikir jika Imam pulang, Imam tidak akan bisa tidur seenaknya dan merokok sesukanya seperti berada di kosan. Imam yang hampir seperti manusia yang benar-benar monoton, setiap hari ditelepon oleh orang tuanya. Imam pun selalu mencari alibi dalam perkara ini. Entah itu bilang banyak tugas yang harus diselesaikan bersama teman kampusnya, atau saya takut kalau pulang nanti sinyal di kampung berbeda dengan sinyal ketika berada di kota. Toh uang kiriman juga masih ada. Jadi tidak masalah makan sehari sekali, yang penting bisa beli kopi sama rokok, pikir Imam waktu itu seperti itu. Sayangnya alasan Imam itu menjadi basi ketika di suatu hari orang tuanya menelepon dengan mengatakan bahwa ia sudah tidak bisa mengirim uang lagi. Pada kala itu membuat Imam mau tidak mau akhirnya memilih untuk pulang kampung, daripada hidup di kota orang dengan keadaan yang tidak memegang uang sama sekali, nanti bisa mati kelaparan. Sore itu juga Imam langsung berkemas merapikan pakaian dan segera menuju ke terminal bus dengan menggunakan jasa ojek. Biaya tiket yang waktu itu masih kisaran 85.000 untuk menuju ke kampungnya, yang memakan waktu kurang lebihnya sekitar 4 jam. Di perjalanan yang dimana Imam menjadi penumpang terakhir rasanya sedikit aneh. Kesunyian di dalam bus itu yang membuat bulu kuduknya itu berdiri. Tidak berselang lama kemudian Imam akhirnya turun di pos ojek. Dia mengendarai ojek menuju ke rumahnya. Di perjalanan menuju ke rumahnya, yang dimana di sekeliling jalanan itu hanya hutan karet, ya karena desanya ini terletak di tengah-tengah hutan. Jalan berbatuan yang membuat perjalanan yang ditempuh memakan waktu sangat lama. Sekitar jam 12 malam Imam baru sampai di rumah orang tuanya. Setelah memilih untuk pulang ke kampung, yang dipertanyakan Imam ini sekarang, kira-kira dirinya bisa nggak untuk sementara waktu mengurangi rutinitas merokoknya. Lebih-lebih kalau bisa libur malah baik. Sebenarnya orang tua Imam sudah tahu kalau dia itu perokok, cuma ada rasa enggak enak aja kalau kelihatan merokok di depan keluarganya, karena bapaknya Imam sendiri sudah lama pensiun jadi perokok. Singkat ceritanya, Imam ini berusaha tidak merokok dengan sekuat tenaga, dan hanya 3 hari saja. Hari keempat berada di rumah itu, sel-sel yang ada di tubuh Imam ini seakan mengadakan demo besar-besaran.
menuntut imam untuk melanjutkan kebiasaan bebas merokoknya kapan saja sesukanya. Dan dengan sisa uang yang dia miliki, imam ini mencari warung untuk membeli sebatang rokok. Tapi melihat situasi saat itu lockdown, pastinya warung pada tutup semua. Gimana ini? Warung pada tutup semua, tapi kalau saya nggak ngerokok, sel-sel di tubuh saya lama-lama akan ngambek. Jiwa perokok saya ini sudah meronta-ronta ini. Imam pun memutar otak untuk mencari solusi agar tetap bisa merokok di sekitar rumahnya. Akhirnya setelah menguras ataupun memutar otak untuk berpikir, akhirnya Imam menemukan satu solusi agar dirinya tetap bisa merokok. Iya, solusinya hanya satu, merokok di ruang belakang ketika jam 11 malam. Jam di mana keluarganya Imam sudah tidur pulas. Sebenarnya Imam sendiri orangnya licik dan juga penakut. Apalagi ruang belakang rumahnya ini punya sejarah yang suram. Ketika masih berupa lahan kosong yang biasa digunakan ibunya untuk menjemur pakaian. Lahan kosong itu pernah ditumbuhi satu pohon mangga yang ukurannya cukup sangat besar. Konon katanya si penjual tanah, pohon itu tidak boleh dihilangkan sebab ada penunggu yang tidak mau dipindahkan, dan sosok penunggu itu berwujud perempuan dengan mata yang benar-benar menghitam. Namun ketika Imam menginjak kelas 6 SD, bapaknya ini menginginkan agar lahan kosong itu direnovasi menjadi tempat menaruh perabotan rumah yang sudah tidak terpakai. Nah, karena bapak juga tidak ingin mengubah fungsi semula, seperempat ruangan itu didesain tidak diberi atap esbes agar tetap bisa digunakan untuk menjemur pakaian. Resikonya memang ketika turun hujan otomatis air akan membasahi sebagian ruangan itu. Tapi itu tidak menjadi masalah besar ya, karena bapak juga membuat lubang di sudut ruangan sehingga ketika hujan airnya tidak akan sampai membanjiri ruangan dan bisa mengalir keluar. Ruangan yang cukup terang, yang kebetulan di sudut kanan ruangan itu tersedia kursi dan meja yang bisa Imam gunakan untuk duduk. Dan pohon mangga itu masih tumbuh subur di dalam ruangan itu. Karena orang tuanya Imam sendiri masih percaya dengan sosok penunggu pohon mangga itu yang tidak mau dipindahkan. Awalnya memang ada rasa takut dan juga khawatir dengan mitos masa lalu. Berhubung Imam sudah benar-benar ngempet banget pengen merokok, Imam pun memberanikan diri untuk merokok di ruang belakang setiap jam 11 malam dengan ditemani segelas kopi hitam. Imam ini yang selalu berpikir positif dan juga menghibur diri sendiri bahwa sesungguhnya hantu itu tidak ada, yang ada hanya pikiran negatif dari diri sendiri, sehingga pikiran itu sendiri yang membentuk dan juga menghadirkan sosok-sosok hantu yang sering kita tonton di film-film horor. Setelah beberapa hari merokok di ruang belakang, Imam mulai merasa nyaman. Kekhawatiran tentang hal-hal aneh mulai berkurang. Ruang belakang seakan menjelma menjadi tempat paling nyaman yang pernah Imam temui. Membaca buku sambil menyeduh kopi dan menghisap beberapa batang rokok. Kenyamanan itu berlanjut hingga 1 minggu bahkan lebih. Meski sunyi tapi nikmat sekali. 2 hari sebelum memasuki bulan Ramadan, hujan mengguyur cukup deras sejak sore. Beruntungnya sekitar pukul 10 malam hujan berangsur reda. Ritual ngopi dan juga merokok di ruang belakang tetap bisa berjalan. Namun Imam harus membersihkan setiap ubin yang basah terkena air hujan. Setelah ubin itu bersih, ritual merokok dan juga ngopi dimulai, dan ia menyulut batang rokok, menyeduh kopi dan juga membaca buku kebiasaan Imam sekarang ini yang tidak bisa ditinggalkan. Di pertengahan membaca buku, tiba-tiba ada suara keras yang menghantam atap esbes ruang belakang itu. Imam sontak saja kaget, jantungnya berdegup dengan kencang. Suara apa itu? Imam pandangi seluruh sudut ruangan sembari tajamkan pendengarannya, tetapi tidak ada apa-apa. Ingin masuk ke kamar, tapi rokok kedua baru saja dinyalakan. Mubazir kan pada kala itu, ya sekalian saja.
menghabiskan ataupun dihabisin rokoknya, setelah itu kemudian masuk ke dalam kamar. Saat itu perasaan imam yang sudah mulai tidak nyaman, angin malam yang berhembus kencang dan juga kesunyian malam yang sangat benar-benar terasa. Aura yang imam rasakan beda dari sebelumnya. Pikiran imam ini yang mulai menciptakan hal-hal yang aneh bergerilya kemana-mana. Pemandangan imam ataupun pandangan imam pada kala itu merasa sensitif ketika ada tikus atau cicak yang seliweran. Baca buku pun tidak fokus jadinya. Hingga akhirnya leher imam mendadak dingin sekali dan dingin yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Tangan kanan imam yang sedang membawa buku gemetar hebat. Pandangan imam pun perlahan dia lemparkan tepat ke sudut ruangan itu. Ya Allah, astagfirullah, ucap imam terkejut. Seorang perempuan terlihat jongkok berada di sudut ruangan, tepatnya di depan sebelah kanan imam. Jaraknya tidak jauh dari tempatnya duduk itu. Di rongga matanya tampak kosong, tidak memiliki bola mata. Rambutnya lurus panjang sepunggung. Astagfirullah, ya Allah, makhluk apa itu ya Allah? Imam yang gemetar hanya berani memandanginya sepersekian detik. Imam ini berusaha menjauh dengan gerakan tiarap, tapi rasanya sangat berat. Saking takutnya, gelas yang berisi kopi tidak sengaja ditendang hingga pecah. Imam hanya bisa berucap, ya Allah, astagfirullah. Itu pun bisa terucap dalam hati saja. Berat sekali rasanya untuk beranjak pergi. Tubuh yang tiba-tiba kaku, keringat pun sudah membanjiri. Setelah beberapa menit, imam melihat sosok anak kecil tersebut. Ternyata sudah tidak nampak lagi di situ. Entah pergi kemana anak kecil itu. Alhamdulillah ya Allah. Imam pun kemudian duduk dan mengatur nafas yang ngos-ngosan. Kepala masih terasa pusing, keringat dingin terus bercucuran membasahi dada dan juga punggungnya. Meski sosok itu hanya kelihatan sepersekian detik, rasanya kayak mau mati saja. Belum sampai tubuh imam kembali dalam keadaan normal, tiba-tiba ada telapak tangan yang memegang bahunya. Seketika, tubuh imam ini terasa lemas dan imam pun tidak mampu mengontrolnya lagi. Rasa takut yang kian mengikat sampai akhir itu pun, imam pun pingsan pada malam itu juga, tanpa sempat mengetahui sosok di balik tangan tersebut. Kini, di esok harinya, imam ditemukan tergeletak di ruang belakang. Astagfirullah, imam, kenapa kamu tidur di sini? Dengan tepukan di pipinya, membuat imam ini terbangun. Dia berusaha mengumpulkan nyawa dan akhirnya beranjak berdiri. Kamu kok tidur di sini, memangnya kamarmu kenapa toh, Mam? Tanya ibunya. Pikiran imam yang masih linglung itu, dia mencoba untuk mengingat-ingat lagi apa yang sebenarnya telah terjadi. Tidak berselang lama kemudian imam langsung terbirit-birit masuk ke dalam rumahnya tanpa mengatakan apapun kepada ibunya. Sementara ibunya yang melihat tingkah imam yang tidak seperti biasanya masih memakluminya. 2 hari semenjak kejadian itu, perilaku imam tiba-tiba berubah. Dia sering mengurung diri di kamarnya, bahkan sampai pernah seharian tidak keluar kamar. Makan dan minum pun juga tidak. Tidak hanya itu saja, perilaku aneh lainnya pun ditunjukkan. Setiap malamnya selalu duduk di pojok ruangan belakang dan setelah itu pasti akan meraung-raung kesetanan dengan mata yang melotot. Di dalam tidurnya pun imam sering mendengar bisikan memanggil namanya sendiri. Merasa ada yang mengajak berbicara, mendengar bisikan menyuruh mengerjakan sesuatu kejahatan. Orang tuanya yang sering mendapatkan bentakan sampai heran sendiri, ya karena imam ini termasuk anak yang penurut, tidak pernah membantah maupun membentak orang tuanya sebelumnya. Ada satu kejadian yang dimana membuat keluarganya ini sangat khawatir. Jadi singkatnya, malam itu imam sedikit demam tinggi sampai meminta es batu di tetangga sebelah.
Ya, semalaman imam ini mengerang kesakitan. Alhamdulillahnya keesokan harinya dia lebih tenang kembali. Namun malamnya suhu badannya ini kembali naik dan dia kembali mengerang dengan keras yang membuat tetangga sekitar itu berdatangan. Karena curiga, tetangganya ini meminta keluarganya imam untuk memanggilkan ustadz setempat yang juga seorang praktisi. Akhirnya praktisi itu dipanggil malam itu juga dan imam yang melihat dari balik pintu kamarnya langsung lari ketakutan dan berteriak-teriak ketika melihat sang praktisi itu. Para tetangga pun yang masih berada di situ langsung saja memegangi tubuh agar tidak kabur. Saat praktisi memulai mediasi dengan membaca doa yang diyakininya, tubuh imam kemudian menggelincang dan juga berteriak, "Panas, panas, berhenti, tolong." Sementara orang tuanya yang tidak tega pun meminta sang praktisi untuk menghentikannya. Namun, praktisi itu tidak mau dan memberitahu bahwa anaknya telah diikuti oleh sosok penunggu pohon mangga yang berada di lahan belakang yang sekarang sudah dijadikan ruang penyimpanan barang bekas. Dan setiap malam sosok itu yang merasa terganggu dengan kehadiran imam yang setiap malamnya selalu di tempat itu terus. Jadi sosok itu ingin merasuki tubuh imam agar bisa mendapat energi dari sosok manusia. Ya, kemudian orang tuanya ini pasrah. Orang tuanya pun ikut memanjatkan doa-doa bersama praktisi itu. Imam yang terus mengerang kesakitan dan juga kepanasan hingga cukup lama akhirnya tenang dan juga sadar, dan disarankan agar pohon mangga itu segera untuk ditebang. Karena memang pohon itu masih tertanam di dalam ruangan. Mohon maaf Pak, sebaiknya pohon mangga itu segera saja ditebang tanpa menundanya. Kemudian harus sekarang Pak Ustadz? Tanya orang tuanya imam. Iya Pak, nggak bisa besok ya Pak? Kan sudah jam 1 malam. Tidak, tidak bisa. Harus sekarang agar sosok itu tidak mengganggu anakmu lagi. Dengan keberanian yang setengah-setengah akhirnya orang tuanya imam ditemani 5 tetangganya bergegas ke ruangan belakang. Nampaknya pohon mangga itu berbuah sangat lebat dengan bantuan gergaji mesin dan hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menitan. Pohon mangga itu akhirnya tumbang. Batang kayu yang dirapihkan sekarang itu juga, namun sosok bayangan putih tampak jelas sedang duduk tertunduk. Bau kembang yang sangat menyengat searoma malam yang semakin kelam. Wanita itu tersenyum pucat. Orang tuanya imam yang pada kala itu dengan beberapa tetangganya ataupun tetangga lainnya hanya bisa terdiam, berdiri kaku seperti seonggok batu. Arum. Bekik lirih terdengar dari kerongkongan salah satu warga. Arum? Iya, sosok penunggu pohon mangga itu adalah ternyata namanya Arum, sosok wanita dengan mata yang menghitam tersebut. Suara Arum terdengar sambil mendesah dan memenangkan ketegangan malam bersama lelaki yang sedang ketakutan itu. Arum mendekat dengan cepat. Ia tidak berjalan, bukan pula terbang, namun menghilang begitu cepat. Dia menghilang tepat di depan tatapan mata orang tuanya imam. Asap putih dibarengi hembusan angin turut menyusup ke raut mukanya. Sementara praktisi yang di dalam rumah menjaga imam keluar menuju ruang belakang dengan tasbih yang setia melingkar di tangannya. Tenang Pak, tenang, tidak usah takut. Sosok itu sudah pergi. Sebaiknya kita semua berdoa agar sosok itu tidak lagi mengganggu ketenangan imam dan juga warga sekitar. Dengan rapalan doa yang dipanjatkan sementara kondisi imam memberontak kembali, sang praktisi langsung bergegas ke dalam. Panas, panas. Kemudian terdengar erangan suara keras dan juga imam pun mengerang dengan keras dengan memegangi dadanya. Ya Allah Pak, bagaimana ini? Tanya orang tuanya imam dengan raut wajah khawatir.
Astagfirullahaladzim. Tenang Pak Bu, kalian baca ayat kursi dan juga sholawat Nabi saja, jangan sampai berhenti. Saya akan coba bantu dengan meruqyah imam. Tubuh imam yang dipegang memberikan respon yang tidak diduga sebelumnya oleh sang praktisi. Tubuh yang dibaringkan tiba-tiba terlonjak dan langsung menghantam praktisi dan terjadilah pertarungan hebat. Sorban yang langsung dihempaskan ke leher imam sampai beberapa kali sampai imam tergeletak di lantai. Kepalanya dipegang dengan membacakan doa disertai tiupan dan juga sentuhan pada bagian kepala, dada dan kaki dengan menggunakan tangan kanan. Butuh waktu sekitar 1 jam lamanya untuk bisa menenangkan si imam ini. Segala doa ruqyah dilantunkan, ayat suci Al-Quran, ayat kursi, dan juga sholawat Nabi tidak henti-hentinya dibacakan. Praktisi yang mencoba berkomunikasi dengan sosok gaib itu, ada syarat yang harus dilakukan oleh keluarganya imam yang bertujuan agar sosok arum itu tidak mengganggunya kembali. Maaf Pak Bu, sebelumnya kalian harus menyiapkan jantung pisang emas dan kelapa hijau yang nantinya disajikan dengan berbagai kembang 7 rupa, lalu diletakkan di mana pohon mangga itu tumbuh. Itu syarat dari sosok gaib itu agar dia tidak lagi mengganggu kalian, terutama imam. Baik Pak, terima kasih banyak atas bantuannya. Dan jangan lupa kalian semua harus rajin beribadah, sholat sunnahnya dikerjakan dan zikirnya jangan sampai tertinggal. Setelah kondisinya imam ini benar-benar sudah membaik, praktisi itu pun izin untuk pulang. Singkat ceritanya, imam yang sudah beraktivitas kembali dan sudah berangkat lagi ke kota untuk menempuh studinya. Keadaan di rumahnya pun sudah baik-baik saja dan sosok arum itu sudah pergi entah kemana. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya juga dari channel ini. Jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sekian cerita yang dapat saya bacakan pada video kali ini, dan semoga kalian tetap setia di channel ini dan terima kasih atas support kalian selama ini ya teman-teman. Sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.